Di masa pandemi ini, jadi semua pada bingung ya anak-anak. Mulai dari orang tua, guru, siswa, dan juga masyarakat semua pada bingung. Jadi bagaimana cara penyampaian materi yang nanti bisa diterima oleh siswa bagaimana, efeknya ke siswa bagaimana, terus orang tuanya sendiri juga bagaimana, itu pada awal-awal dulu semua pada bingung bagaimana cara mensiasatinya supaya pendidikan itu tetap berjalan seperti biasa. Dan Pak Menteri kita, Nadiem Makarim, itu berusaha menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, operator telepon, operator handphone, penyedia layanan jasa internet dan sebagainya. Itu berusaha menjalin hubungan itu agar supaya nanti pembelajaran daringnya, pembelajaran lewat internet bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan adapun yang perlu diperhatikan pada saat masa pembelajaran daring ini, ada tiga pihak yang harus terlibat di sini. Yang pertama, guru harus siap menghadapi apa metode sistem merdeka belajar atau bebas belajar. Yang kedua, siswa juga harus siap dengan konsekuensinya karena waktunya harus memanajemen waktu sendiri. Dan yang ketiga, bagaimana pengawasan orang tua terhadap kegiatan siswa sehari-hari di rumah. Jadi itu sangat berpengaruh juga. Nah, bagaimana supaya cara belajar kalian itu bisa baik dan juga cara belajarnya nanti bisa mendapatkan hasil yang optimal, silakan simak penjelasan saya berikut. Yang pertama, itu kalian harus bisa memanajemen waktu. Atur waktu belajar dengan teratur ya. Kerjakan tugas secara fokus ya, yang dibebankan oleh guru. Terus kemudian kalian juga harus fleksibel. Jadi harus tetap fleksibel, tetap selalu memantau grup, memantau websitenya sekolah, atau mungkin memantau Google Class-nya masing-masing. Jadi setelah kalian sudah dapat tugas, itu nanti kalian bisa mengatur sendiri jadwal kapan Anda mengerjakan. Kalau misalkan ada waktunya di situ, kalian juga harus mengerjakan tepat waktu. Seperti itu. Jadi intinya kesuksesan belajar di sistem daring ini itu adalah dari kedisiplinan kalian sendiri. Kalian harus terbiasa belajar mandiri. Ya, jangan sekali-kali mengerjakan tugas pada saat mepet waktu. Nah, itu nanti akan membuat hasil pekerjaan kalian akan tidak bagus. Seperti itu. Nah, jadi intinya kalau ada tugas, misal tugas jam 8, mulai ada tugas, kerjakan segera, jangan tunda-tunda waktu. Karena kalau kalian menunda waktu, itu nanti sudah akan tertumpuk tugas berikutnya lagi dari mata pelajaran berikutnya. Seperti itu. Jadi mengerjakan tugas di awal waktu adalah keterampilan yang mesti ditanamkan kepada kalian, kepada otak kalian masing-masing. Jadi jangan sekali-kali menunda mengerjakan tugas. Tugas ada masuk di Google Class atau mungkin di WA, langsung kerjakan. Jangan menunda waktu. Karena dengan menunda waktu, nanti akan timbul tugas baru lagi yang membuat kalian semakin tugas bertumpuk itu nanti akan menjadi semangat belajar kalian akan turun. Yang kedua, nah, karena ada sistem daring ini atau pembelajaran online, itu kalian harus mempersiapkan betul peralatan yang dibutuhkan. Peralatannya apa? Yang pasti adalah handphone, Android. Kalau tidak punya handphone, ada laptop,
yang terhubung dengan internet, atau mungkin tablet, atau mungkin kalau kalian tidak punya handphone, tidak punya tablet, tidak punya komputer, silahkan menuju ke warnet. Seperti itu. Yang harus diperhatikan, selain kalian punya alat ini tadi, adalah sinyal yang baik. Terutama itu kalau kalian menggunakan handphone atau tablet yang terhubung dengan jaringan operator telepon seluler. Jadi usahakan pada waktu-waktu tertentu, pada waktu-waktu ada tugas dari Bapak Ibu guru, kalian cari sinyal di mana sinyal yang terbaik. Karena di situ nanti kalau sinyalnya jelek, itu nanti akan mempengaruhi juga mood belajar kalian. Jadi ada handphone, kalau tidak ada handphone ke warnet, kalau tidak ada warnet silahkan datang ke sekolah. Ya, nanti kalian akan bisa masuk ke lab seperti itu. Setelah ada alat-alat ini tadi, cari jaringan internet yang baik. Yang kedua, itu tadi. Yang ketiga, ya, belajarlah dengan serius. Maksudnya apa? Kebanyakan pada saat kalian belajar di rumah, itu kalian tidak fokus untuk belajar. Ada gangguan dari adiknya, ada gangguan dari hewan peliharaannya yang misalkan bagi kalian yang punya sapi, waduh sapiku bungok-bungok orang wis wayai makan, wis wayai ngarit. Disuruh bapak orang tuanya di rumah. Atau mungkin bahkan ada teman-teman yang datang ke rumah ngobrol. Lah itu membuat kalian tidak fokus dalam belajar. Ya. Nah, misal kalian itu pada masa-masa belajar ini, belajar daring maksudnya, pada waktu misalkan anggap aja jam 7 sampai dengan jam 12, itu usahakan hindari dulu bermain HP, maksudnya bermain HP game ya, maksudnya bermain game, atau mungkin jangan sekali-kali mengakses media sosial atau membaca konten-konten yang tidak perlu, atau mungkin lihat TikTok, lihat Facebook, lihat grup WA, itu diabaikan dulu. Karena kalau sudah kalian melihat WA, Facebook, atau mungkin menonton TikTok atau menonton video pun yang tidak ada hubungannya dengan mata pelajaranmu hari itu nanti akan sangat mengganggu pikiran kamu. Dan akhirnya belajarmu tidak bisa maksimal dan kamu akhirnya tidak serius di situ. Akhirnya bisa-bisa tugas yang tersampaikan kepada kalian itu tidak akan bisa kalian kerjakan dengan baik. Jadi usahakan kalau misalkan waktunya kalian belajar ada tugas online, misalkan jam 7 sampai dengan jam 12, itu usahakan kalian berada di ruang khusus, misalkan di kamarmu, dan menjauhkan diri dari gangguan anggota keluarga yang lain. Supaya apa? Supaya kamu betul-betul fokus dalam belajar. Yang keempat, supaya terbina informasi dengan baik, jadi sekalian tidak sampai ketinggalan informasi, kalian harus continue berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru dan juga teman kelas. Jangan sampai nggak pernah ketemu sama Bapak Ibu guru, nggak pernah ketemu dengan teman kelas, kalian tidak mau berkomunikasi sama sekali, atau mungkin mengabaikan grup kelas atau teman, atau mungkin bahkan Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas kalian. Jadi hubungan komunikasi harus dijaga dengan baik supaya apa? Supaya kamu tidak ketinggalan materi dan juga tidak ketinggalan berita yang terbaru dari sekolah. Seperti itu. Nah, kalau perlu kalian juga bisa mengadakan kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok khusus untuk belajar bersama. Jadi nanti ini akan memudahkan kalian dalam mengerjakan tugas. Jadi misal desa A ada teman jurusanmu yang 5 anak, bentuk kelompok di situ. Terus kemudian pada saat jam-jam
pelajaran online itu kalian berkumpul di rumahnya siapa gitu, atau mungkin di lokasi mana gitu yang kalian anggap nyaman, bisa di sungai, bisa di gunung, atau di mana yang kalian anggap nyaman. Yang penting aja jangan di WC ya. Nah, itu nanti akan membuat kalian merasa nyaman dan enak fokus dalam mengerjakan tugas. Intinya supaya dapat berjalan dengan baik pembelajaran online ini, yaitu tadi jaga komunikasi dengan Bapak Ibu guru dan juga teman kalian. Bentuk kelompok kecil, kemudian atur jadwal yang baik, cari tempat yang nyaman, terus kemudian kalian belajar bersama di situ. Nah, nanti pada saat kalian nanti sudah terbiasa dengan sistem ini, nanti akan nyaman juga. Dan kita tidak tahu kapan pandemi virus corona ini berakhir. Jadi oleh karena itu, kalian harus siap mental, kalian harus siap menghadapi sistem pendidikan merdeka yang sudah dicanangkan sama Pak Menteri kita Nadiem Makarim, seperti itu. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian mari kita menuju ke